welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makcik. Apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Terima kasih atas dukungan anda semuanya terhadap channel Makcik sampai sekarang ini ya guys ya. Walaupun ada beberapa hari Makcik tidak upload video, tapi anda masih sentiasa mendukung dan mensupport channel Makcik sampai sekarang ini. Terima kasih banyak ya guys ya. Oke, di video kali ini kita akan mereaction satu video yang berkaitan dengan bahasa Indonesia ya guys ya. Dimana baru-baru ini kan ya guys ya, bahasa Indonesia itu telah diresmikan menjadi bahasa ke-10 di konferensi UNESCO. Kita lihatlah video ini ya guys ya, dimana judul videonya seperti ini ya guys ya. Maaf, bukan bahasa Melayu Indonesia yang disahkan UNESCO, tapi bahasa Indonesia. Mungkin ada setengah pihak yang mengatakan bahwa yang disahkan itu adalah bahasa Melayu Indonesia ya guys ya, bukan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video ini, di mana video ini Makcik tengok daripada channel The Wanderer. Makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tu, sama-sama kita support channel The Wanderer ya guys ya. Makcik ni susah mau sebut cadel ya guys ya, jadi faham-faham saja ya. Mari kita support channel The Wanderer biar channel ini semakin berkembang ya guys ya. Dan jangan lupa juga tetap support channel Makcik biar channel Makcik semakin berkembang. Oke guys, kita nggak usah buang waktu, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Oke guys, mari kita lihat. Ini dia, bahasa Indonesia mendunia. Hello Wanderers, jadi keputusan UNESCO yang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi konferensi umum menciptakan gelombang reaksi tingkat internasional. Pengakuan ini tidak hanya menandai prestasi Indonesia dalam diplomasi, tetapi juga menciptakan perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat, dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Ya, betul. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Ya. Pukulan berat bagi Malaysia yang selama ini menginginkan bahasa Melayu Malaysia agar diakui dunia. Tapi malah bahasa Indonesia yang mendapatkan prestasi capaian tersebut. Di sini kita bisa melihat reaksi orang Malaysia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Apakah UNESCO sudah gila mengatakan bahasa Indonesia, padahal tak ada? Harusnya bahasa Malaysia di situ, ungkapnya. Selain itu juga ada yang nggak terima dan menghina Indonesia. Katanya bahasa Hindunesia karena cuma banyak populasi saja, tapi kualitas tak ada.
Dan ia tampak sombong memamerkan universitas Malaysia yang top ASEAN. Padahal capaian bahasa Indonesia tidak ada sangkut paut dengan universitas seperti itu. Semua punya barometer yang berbeda-beda. Menurut saya, 10-20 tahun ke depan, universitas-universitas di Indonesia akan melampaui Malaysia dan berjaya di ASEAN. Tunggu saja waktunya. Kita menggunakan bahasa Melayu sebagai induk, tapi cabangnya adalah bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu Selatan Thailand. Tadi ada rakan-rakan kita daripada Patani. Tapi bahasa induknya adalah bahasa Melayu. Sementara penutur bahasa Melayu ya itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya. Poin penting untuk kita semua bahwa yang ditetapkan oleh UNESCO itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu ataupun Melayu Indonesia. Apa yang dikatakan ex-Perdana Menteri Malaysia bahwa 300 juta penutur bahasa Melayu itu justru dibantah oleh Profesor Amerika. Saya biasanya menghitung bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Jadi jumlah penutur mengatasi 300 juta orang sebenarnya. Jadi Sobat Maju, begitulah pembahasan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Di antara kedua bahasa itu ternyata bahasa Indonesia lebih berprestasi. Maka dari itu, dipilih oleh UNESCO menjadi bahasa resmi ke-10 dikarenakan pengaruh Indonesia yang kuat, populasi penutur yang banyak, dan diplomasi internasional Indonesia yang membanggakan. Apalagi sekarang Indonesia makin dicintai oleh anak-anak Malaysia. Iya, ramai juga yang suka. Hilang jati diri dan menggunakan bahasa Melayu itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Bagaimana Prof lihat kali ini, Prof? Yalah, saya pun turut bersedih oleh sebab bahasa kita kan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda kita. Jadi apabila orang tidak memberi kepentingan kepada bahasa, tidak menghormati bahasa, ya, tidak memandang penting menggunakan bahasa dengan baik, maka itu menjadikan bahasa tidak penting lagi, ya, satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Memanglah saya rasa sesiapa yang mencintai bahasa Melayu akan berasa sedih. Dah berapa tahun di Malaysia, sampai kita nak meninggal dunia pun kita tak boleh nak berbahasa Melayu. Ini cukup memalukan kita. Ya, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Takkan kita tidak boleh berbahasa Melayu? Daripada pemerhatian umum, ramai ahli politik sendiri tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Jadi bagaimanakah kalau pemimpin negara kita pun kita lihat di kalangan ahli politik ini tidak fasih berbahasa Melayu? Bagaimana rakyat yang lain? Adakah perkara ini akan dibiarkan berterusan begitu saja oleh pihak DVP dan kerajaan? Ini situasi yang malang sudah, kerana kita pernah ada slogan kepemimpinan beri teladan. Jadi teladan ini bukan hanya dalam soal kehebatan memimpin, berpidato, juga kehebatan dalam soal penguasaan bahasa, alat komunikasi penting. Jadi pada hemat saya, oleh sebab itu kita biasa menyarankan wakil ataupun calon nak menjadi wakil rakyat, nak bertani pilihan raya itu harus juga ada pemberatan segi penguasaan bahasa. Jangan sampai di parlimen tergagap-gagap nak cakap tentang rangsangan ekonomi, rangsangan tu 10 kali sebab tak jadi perkataan rangsangan. Dalam kalangan warga negara kita, boleh dikatakan ramai juga yang tidak menguasai bahasa Melayu, sedangkan itu bahasa negara. Jadi kita perlu lihat kembali kenapa hal sedemikian boleh. Ini satu persoalan nasional ini. Warga negara yang tidak boleh berbahasa negara ini tidak berlaku di tempat lain, hanya di Malaysia. Dan seperti yang saya katakan, kita gagal dalam pembentukan negara bangsa.
Begitulah pendapat tokoh-tokoh dan profesor di Malaysia tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Jadi bagaimana nih pendapat kalian? Oke, terima kasih. Oke guys, itulah tadi videonya sudah kita saksikan sama-sama dengan disahkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa konferensi UNESCO ternyata memicu ketidakpuasan hati daripada netizen Malaysia ya guys ya. Mereka tidak terima kenapa bahasa Indonesia itu yang disahkan sebagai bahasa konferensi bahasa ke-10 di konferensi UNESCO bukan bahasa Melayu. Mereka tidak berpuas hati, jadi mereka berkomentar. Tadi kita sudah lihat tadi apa komentar mereka ya guys ya. Dari video ini saja kita boleh lihat tadi bagaimana penguasaan bahasa Indonesia di Indonesia dan juga di dunia ini ya guys ya. Pengaruh bahasa Indonesia itu sangat kuat di dunia, apalagi di setiap sekolah-sekolah di dunia ini, di negara-negara di dunia ini pun sudah ada yang mempelajari bahasa Indonesia. Dan di Indonesia sendiri bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, bahasa yang menyatukan daripada suku yang satu dengan suku yang lain ya guys ya. Bahasa Indonesia itu digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai macam suku di Indonesia, dan bahasa Indonesia itu sudah adalah menjadi kayak bahasa ibu, bahasa persatuan di Indonesia. Kemanapun kita pergi di Indonesia, kita tidak perlu memakai bahasa Inggris ke bahasa suku kita sendiri untuk berbicara dengan orang lain. Cukup kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar saja, kita sudah bisa berkomunikasi dengan suku-suku di tempat-tempat lain ya guys ya. Itulah makanya bahasa Indonesia ini bisa disahkan menjadi bahasa ke-10 di konferensi UNESCO. Kita lihat tadi pendapat daripada Profesor Malaysia yang mengatakan bagaimana bahasa Melayu ini mau disahkan menjadi bahasa konferensi di UNESCO, sedangkan rakyat Melayu ataupun masyarakat Malaysia tidak sepenuhnya bisa menguasai bahasa Melayu, karena sebagian masyarakat ataupun rakyat Malaysia itu masih ada yang menggunakan bahasa bercampur ya guys ya. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa Chinese, bahasa India ya guys ya. Mereka berkomunikasi itu dengan memakai bahasa mereka sendiri, bukan memakai bahasa Melayu. Jadi bisa kita lihat tadi kesimpulan daripada Bapak Profesor Malaysia. Beliau mengatakan bahwa Malaysia gagal membina dalam penguasaan bahasa ya guys ya. Nah, dari sini kita boleh lihat bagaimana kuatnya ataupun pengaruh bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu di tingkat dunia ini ya guys ya. Kita boleh lihat bahwa bahasa Indonesia sangat mudah difahami dan sangat banyak sudah dipelajari oleh anak-anak sekolah ataupun anak-anak university di dunia ini. Semenjak disahkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa konferensi di UNESCO, ini akan menjadi satu daya tarik yang sangat luar biasa juga untuk Indonesia, di mana bahasa Indonesia pastinya akan semakin banyak dipelajari lagi di dunia ini, akan semakin banyak dipelajari oleh negara-negara lain di dunia ini. Oke lah, itulah kayaknya kira-kira menurut Maci ya, pendapat Maci tentang video ini ya guys ya. Tapi apapun, kita doakan yang terbaik saja ya guys ya antara dua negara ini, Malaysia Indonesia, semoga tetap selalu aman damai ya guys ya. Jangan karena tentang bahasa ini dua negara ini berpecah pula ya guys ya. Kita harus sama-sama menjaga menjalin silaturahmi kita dengan baik antara dua negara ini. Semoga kedepannya selalu aman, damai, sejahtera gitu aja ya. Oke guys, terima kasihlah untuk Anda semuanya karena sudah mendengarkan video Maci dari awal sampai habis dan juga
mendengarkan pendapat makcik ya guys ya mengenai video ini. Minta maaf apabila Anda tidak sependapat dengan dengan pendapat makcik. Apabila Anda memiliki pendapat sendiri, boleh komen di ruang komen. Keluarkan pendapat Anda juga di ruang komen ya guys ya. Makcik terima setiap pendapat ataupun komentar yang Anda berikan pada video makcik. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri saja video kita sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.